Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Kita bertemu lagi dengan Loselina dan Losewinda. Nah adik-adik udah siap belum buat memuji Tuhan? Siap dong Lose. Iya, kalau siap ayo semuanya berdiri. Kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Semuanya bernyanyi dengan semangat dan pakai gerakan ya. Oke? Oke Lose. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Juje Shesiao, Juje Shesiao, 色我们儿童他下去，亲爱颠覆同胞相信，快乐关系的新生命，学习圣经，赞美菩提，儿童爱主教为呼吸，我主命令，乐意遵行，一色一色荣耀主名。 Nah adik-adik sebelum kita mulai puji-pujian kita, Lose mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami masih boleh datang beribadah di hadapan Engkau. Walaupun secara online, kami percaya Tuhan bahwa puji-pujian kami boleh didengar oleh Engkau. Berkati Tuhan puji-pujian kami supaya kami boleh muji Engkau dengan penuh semangat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, Lose mau nanya nih, Lose senang gak kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumah Lose? Oh tentu saja senang Lose. Iya, Losewinda juga senang adik-adik ya kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumah Lose. Kalau adik-adik gimana? Senang gak ya? Pasti senang Lose. Iya, senang ya. Lose mau ajak adik-adik semua untuk nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku dengan menggunakan 3 versi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa India ya. Dan jangan lupa pakai gerakan. Oke, ayo. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. जब यीशु मेरे कमर है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. जब यीशु मेरे कमर है, खुशी खुशी है, खुशी 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 है. Nah, Lose, sekarang kita mau ngapain lagi, Lose? Mau dengerin firman Tuhan, Lose. Oh, dengar firman Tuhan. Kalau dengerin firman Tuhan, boleh nggak Lose baring-baring? Gak boleh, Lose. Harus duduk yang rapi, Lose. Kalau ngobrol-ngobrol, Lose? Gak boleh juga, Lose. Harus kunci mulutnya, diam. Oh, begitu. Jadi kalau dengar firman Tuhan, harus dengan sikap yang sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita mau menyambut firman Tuhan hari ini. Kita akan menyanyikan pujian apa, Lose? Ajaiblah firman hidup. Nyanyikan lagu pujian
semuanya udah siap kan buat dengar firman Tuhan? Kita sambut firman Tuhan kita yang akan disampaikan oleh Lose. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sudah lama ya kita tidak ke sekolah minggu. Lause rindu sekali dengan kalian. Kalian rindu dak untuk pergi ke sekolah minggu? Nah, sebelum Lause cerita, Lause mau bertanya dulu. Siapa yang minggu kemarin ikut sekolah minggu online? Nah, siapa yang cerita? Nah, yang cerita Lause Variani. Masih ingat dak Lause Variani cerita apa? Nah, Lause Variani cerita tentang seorang bapak bernama Bapak Yakub. Bapak Yakub mempunyai 2 orang istri, yaitu Lea dan Rahel. Nah, Bapak Yakub kembali ke Kanaan dengan membawa kedua istrinya. Ibu Lea memiliki banyak sekali anak laki-laki, sedangkan Ibu Rahel belum memiliki anak laki-laki. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa Ibu Rahel. Ibu Rahel melahirkan seorang bayi dan dinamakan Yusuf. Lalu beberapa tahun kemudian, Ibu Rahel kembali melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamakan Benyamin. Jadi Bapak Yakub punya anak 12 orang. Nah, mau tahu kisah selanjutnya? Kalian duduk yang manis, kalian saksikan video ini bersama-sama dengan Lause. Oke? Bapak Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Tetapi di antara mereka, Bapak Yakub sangat mengasihi Yusuf. Dia memberikan Yusuf sebuah jubah indah yang berwarna-warni. Dan kakak-kakaknya iri pada Yusuf. Suatu hari, Yusuf bermimpi. Dia bercerita pada kakak-kakaknya, kita sedang mengikat gandum di ladang. Nah, tiba-tiba berkas-berkas gandum kalian tunduk menyembah berkas-berkas gandumku. Wah, kakak-kakaknya kesal ya mendengarnya. Mereka membenci Yusuf. Lalu Yusuf bermimpi lagi. Dia bercerita juga kepada kakaknya dan juga kepada papanya. Aku bermimpi ada matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah aku. Wah, tentu saja kakak dan papanya sangat kesal sekali mendengar ini. Mereka bilang, kau pikir kau akan menjadi raja atas kami? Mereka marah ya. Nah, suatu hari kakak Yusuf sedang menjaga domba di ladang dan Yusuf datang menghampiri mereka. Dari kejauhan mereka melihat Yusuf dan mereka berencana untuk membunuh Yusuf, si tukang mimpi itu. Tetapi kakaknya yang paling besar bernama Ruben berkata, kita tidak boleh membunuh adik kita sendiri. Lebih baik kita lempar saja ke dalam sumur yang kering itu. Mereka mengambil jubah Yusuf yang indah itu, merobeknya dan melempar Yusuf ke dalam sumur yang kering itu. Nah, tak lama kemudian dari kejauhan mereka melihat para pedagang yang akan berangkat ke Mesir berjalan melalui di depan mereka. Lalu mereka berpikir untuk menjual Yusuf untuk dijadikan budak di Mesir. Lalu mereka menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Lalu mereka mengambil jubah Yusuf yang indah itu dan mencelupkannya ke dalam darah kambing dan memberikan kepada ayah mereka dan berkata, Yusuf anakmu sudah mati, diterkam binatang buas. Tentu saja Yakub merasa sedih. Dia menangis berhari-hari menangisi Yusuf. Padahal Yusuf pergi dibawa ke Mesir dan Tuhan menyertai Yusuf. Nah, sesampai di Mesir, Yusuf dijual kepada Potifar dan Yusuf bekerja sangat rajin di sana. Tetapi istri Potifar selalu merayu Yusuf untuk berbuat dosa. Tetapi Yusuf selalu menolaknya. Dan akhirnya istri Potifar bercerita bohong sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara dan Tuhan pun menyertai Yusuf. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan 2 hamba Firaun. Mereka adalah juru roti dan juru minum. Juru roti dan juru minum ini bermimpi dan Allah memberitahu Yusuf arti mimpi tersebut. Dan semua apa yang dimimpikan itu benar ya anak-anak. Juru minum itu bebas, tetapi juru roti dihukum gantung sampai mati. Nah,
Setelah 2 tahun kemudian, Raja Firaun bermimpi yang sangat aneh dan tidak ada orang yang dapat mengartikan mimpi tersebut. Lalu juru minum itu teringat tentang Yusuf dan Firaun pun memanggil Yusuf. Firaun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Pada suatu hari, aku sedang berjalan di tepi sungai Nil. Tampaklah 7 ekor lembu yang sangat gemuk keluar dari sungai itu dan memakan rumput di tepi sungai. Kemudian muncullah lagi 7 ekor lain yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk itu. Dalam mimpinya kedua lagi, aku juga bermimpi 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir yang gandum yang sangat gemuk. Nah, Allah menyertai Yusuf. Dia mengartikan mimpi Firaun kepada Yusuf. Yusuf berkata kepada Firaun, 7 ekor lembu yang sehat dan 7 bulir gandum yang sehat. Berarti dalam 7 tahun ini kita akan mendapatkan hasil panen yang sangat luar biasa. Dan 7 ekor lembu yang kurus dan 7 bulir gandum yang kurus berarti kita akan mengalami kekeringan. Nah, Tuanku Raja, ada baiknya kita mengumpulkan di saat kita masa panen ini. Lalu Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir untuk mengurus segala kebutuhan dan segala hal untuk menyimpan bahan makanan. Dan Yusuf selalu disertai Allah. Dia menjadi pemimpin di Mesir dan orang semua tunduk dan taat kepada Yusuf. Nah, anak-anak, tadi kita sudah lihat ya video tentang Yusuf. Gimana Yusuf mengalami kesulitan dari mulai dia dibenci kakak-kakaknya, dijual, terus dimasukin ke penjara. Tetapi Tuhan selalu menyertai Yusuf. Seperti kesulitan kita sekarang ini ya, karena virus corona kita menjadi sulit. Kemana-mana kita harus pakai masker ya. Terus kita tidak bisa ke sekolah, tidak bisa main sama teman, tidak bisa ke mall. Kemana-mana pun kayaknya rasanya takut ya. Nah, tapi Lause tahu di balik semua kejadian ini Tuhan selalu menyertai kita semua. Nah, sejak corona kita sering di rumah, Tuhan kita mau kita selalu berkumpul bersama keluarga. Waktu kita lebih banyak bersama mama papa. Kita bersama mama papa bisa main sama-sama, bisa bantu mama beres-beres rumah, bisa berdoa bersama, baca Alkitab bersama, atau di rumah ada ama, ada akong. Nah, kita bantu ama, kita bantu akong menemani mereka supaya mereka tidak bosan. Nah, semua di balik kesulitan itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Seperti Yusuf, akhirnya dia menjadi seorang yang sangat terpandang di Mesir. Nah, walaupun kita sulit, kita jangan takut, kita tetap berdoa. Karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada. Nah, ayat hafalannya hari ini kita ambil dari Roma 8 ayat 28 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kita percaya Allah selalu ada di dalam kehidupan kita dan menyertai kita semua. Yuk sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan memberkati keluarga kami, orang tua kami, juga guru-guru kami, juga teman-teman kami. Walau kami tidak saling bertemu, tapi kami boleh saling mendoakan mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami yang masih kecil ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami dan menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah, sampai ketemu lagi ya.
Nah, terima kasih Lose untuk firman Tuhannya hari ini. Lose, adik-adik mau ikut jalan-jalan gak? Mau dong Lose, mau kemana ya? Jalan-jalannya bukan ke WTC, bukan ke Jamtus, tapi jalan-jalan yang spesial, jalan-jalan yang penuh dengan sukacita, karena kita jalan beserta Yesus. Wah, mau dong Lose. Pasti Lose jamin pasti jalan-jalannya penuh dengan sukacita. Adik-adik, untuk tambah sukacita lagi, adik-adik semuanya berdiri yuk. Kita mau berjalan, kita nyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Kita nyanyi 2 kali ya. Kanan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Iya adik-adik ya, habis ini kita mau selesai firman Tuhan, selesai sekolah minggu. Tapi jangan sedih adik-adik ya, kita tetap ketemu. Sebelum itu Lose mau ajak adik semua untuk nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh memuji Tuhan. Biarlah segala yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sampai di sini. Lose mau ingetin sama adik-adik semua, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan Jangan lupa berdoa ya adik-adik ya. iya, Sampai jumpa minggu depan. adik-adik. Dadah.